Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Yudendri Mutia, BP 19 kelas M10. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Selanjutnya, pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada penjabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan yang baik, sehingga para karyawan dapat bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, tenaga kerja yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik bila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru dapat dikatakan bermanfaat serta mendukung tujuan perusahaan bila mereka berkeinginan tinggi untuk melaksanakan presentasi. Dan tenaga kerja yang kurang mampu, tidak cakap, dan tidak terampil akan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat selesai pada waktunya. Agar perusahaan memperoleh pekerjaan yang berkualitas dan bermutu bagus, maka perusahaan harus melakukan analisis jabatan. Adapun manfaat dari analisis jabatan adalah dapat memberikan bantuan bagi perusahaan dalam hal dibagi atas 8. Yang pertama, dalam hal penerimaan, seleksi, dan penempatan pekerjaan. Yang kedua, dalam organisasi, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, dalam penilaian jabatan. Yang keempat, dalam memperbaiki syarat-syarat pekerjaan. Yang kelima, perencanaan organisasi. Yang keenam, pengembangan karir khususnya pemindahan atau promosi. Yang ketujuh, pengatur kompetensi. Yang kedelapan, konseling. Selanjutnya, tata cara seleksi pengisian jabatan dibagi atas 2, persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Pembentukan panitia seleksi. Syarat-syarat menjadi panitia seleksi dibagi atas 2. Yang pertama, memiliki pengetahuan atau pengalaman sesuai dengan jenis bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong. Dan yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengetahui penilaian kompetensi. Yang kedua, pelaksanaan. Pengumuman lowongan jabatan harus diumumkan secara terbuka. Pengumuman dilakukan paling kurang 15 hari bekerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran. Dalam lowongan tersebut harus tercantum nama jabatan, persyaratan administrasi, batas waktu penyampaian lamaran, dan pengumpulan kelengkapan administrasi yang baik, alamat dan nomor telepon perusahaan, persyaratan jenjang pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, hasil seleksi, tes kesehatan, dan psikologi. Selanjutnya, sumber karyawan dibagi atas 2, sumber internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja jabatan yang kosong ditarik dari karyawan yang telah ada di perusahaan. Penarikan dengan cara mutasi. Selanjutnya, sumber eksternal ditarik dari luar perusahaan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat pekerjaan yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seseorang, yaitu karyawan atau manajemen atau non-manajemen, baik secara horizontal maupun vertikal, atau promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Sementara rotasi merupakan perpindahan karyawan, namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda, agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Selanjutnya, mutasi bisa bermakna 2, yaitu promosi dan demosi. Promosi adalah bentuk apresiasi atau seseorang memiliki kinerja di atas standar organisasi yang berperilaku sangat baik dan mewujudkan dalam bentuk kenaikan karir. Dengan demikian, mereka dapat dipromosikan untuk memperoleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara demosi merupakan tindakan penalti dalam membentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap, tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan. Hal ini dilakukan pemimpin atau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan pembimbingan personal, namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi yang berlaku.
dan berkelakuan tidak baik. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.